Hai. Kembali lagi bersama kita di Ajuma Asiknya Jumat malam. Asyik. Ketemu lagi dengan kita suami Saya. istri gokil abad ini ya. Bersama saya Bro. Dan saya Yuna. Nah setelah episode kemarin kita kedatangan bintang tamu, kita sekarang berdua lagi. Nanti tunggu episode lain dengan bintang tamu yang lain juga. Oke teman-teman, jangan lupa follow atau subscribe ya channel-channel kita di Noise, Spotify maupun di YouTube. Jangan lupa, kalau di YouTube kita terus kita selalu upload di hari Senin nantinya. Ya, Kalau di YouTube. di YouTube, kalau di Spotify sama Noise tetap di hari Jumat malam. Oke. Kita malam hari ini ngomongin cinta lagi. Setelah kemarin episode kemarin dating app, sekarang juga kita membahas tentang ujian abadi cinta. Waduh. Watch. Kayak itu ya, UAS ya. Bukan ujian akhir sekolah tapi ujian akhir cinta ya. Jadi apa sih ujian abadi cinta itu? Apakah cinta juga harus diuji ya? Enggak gitu ya, tapi cinta itu pasti ada ujian-ujiannya di dalamnya sehingga sepasang manusia ini selalu diuji dengan hal-hal seperti itu. Gak hanya sepasang sih, kalau kita mikirin cinta secara general ya cinta ke siapa aja itu pasti ada ujian juga, tapi kita spesifikin ke cinta couple ya, laki-laki dan perempuan. Benar. Oke, kalau menurut saya sih apa sih definisi ujian cinta, ujian abadi cinta itu? Ya banyak ya, mulai dari ujian berupa apa ya, kehadiran seseorang. LDR itu kan juga ujian abadi cinta. Nah, ngomongin LDR jangan lupa episode kita ya di season 1 ada tentang LDR juga, kita bahas secara tajam dan mendetail, setajam pisau dapur atau setajam nggak setajam itu ya omongannya netizen ya. Oke. Nah, LDR itu juga salah satu jadi ujian cinta ya teman-teman, dan banyak lagi yang diuji ya, kayak apa ya, kesetiaan itu juga ujian abadi cinta, dan bagaimana teman-teman bisa jadi seorang yang setia. Kemudian apa lagi ya, kayaknya sih banyak sih ya kalau itu dalam arti apalagi kalau yang udah menikah ya, yang udah married itu pasti akan banyak ujian datang bertubi-tubi yang rasanya kayak nggak ada selesai ya, nggak ada selesainya karena ya emang kalau semakin kita, kalau ginilah, andaikan kita ini sekolah, kalau mau naik level pasti, atau mau naik kelas pasti juga ada ujiannya. Begitu juga dengan cinta, ketika kita bisa melewati ujian itu dan kita memasuki fase yang lebih berat lagi gitu, lebih tinggi lagi gitu sih ya. Nah, kita mau membahas topik ini itu sebenarnya kenapa sih yang apa goalsnya ya, harapannya ya. Kalau menurut saya sih lebih karena banyak ya akhir-akhir ini seliweran ya berita-berita tentang ujian-ujian cinta yang beberapa bukan gagal sih, tapi lebih memilih untuk solusi yang lain gitu, kayak berpisah atau dan lain sebagainya. Sesuatu yang pahit itu tidak pernah diinginkan ya teman-teman. Maksudnya, tapi ya kembali lagi sih, kadang memang kita boleh jadi membenci sesuatu padahal ternyata ya baik, tapi kadang ada pula yang kita menyukai sesuatu padahal itu juga ternyata buruk buat kita kan nggak tahu ya. Tetap kita kan meminta sesuatu yang terbaik itu kan dari Tuhan. Iya, dari Tuhan. Tapi kan ya kita tetap bisanya ya berusaha sebaik mungkin menjadi pasangan yang baik buat pasangan kita sih. Karena berpisah bukan satu-satunya jalan. It's not permanent solution ya. Jadi mungkin itu buat buat mereka yang memang sudah mentok kemana-mana berikhtiar A, B, C, D, E bahkan sampai Z mungkin sudah mentok. Terus akhirnya ya ternyata pilihan terbaik dari Tuhan adalah berpisah. Jadi ya itu salah satu ujiannya. Jadi ada beberapa ujian sih sebenarnya, memang dari tadi ya kita bahas kesetiaan, kemudian LDR itu juga ujian, dan saat kita mengetahui kekurangan pasangan kita itu juga ujian ya sebenarnya. Bagaimana cara kita dalam tanda kutip ya mentoleransi kekurangan dari pasangan kita, kemudian membuat kita saling memahami kekurangan masing-masing, baik itu dari diri kita sendiri maupun pasangan kita. Nah, biasanya fase-fase ini itu ketika ada orang beberapa sih, nggak semuanya ya,
beberapa itu pasti berpikir bahwa kekurangan ini kayaknya, contoh kayak kurang perhatian mungkin pasangannya, ini kayaknya jadi kekurangan yang aku nggak bisa toleransi deh gitu. Kalau lama kelamaan akan ditinggal biasanya kayak gitu. Tapi kan by the time harusnya sih kita harus menghormati itu. Mungkin memang karena beberapa puluh tahun kita nggak ketemu dengan sang kekasih kita atau sang istri atau suami kita, terus tiba-tiba kita ketemu dan baru menyadari kekurangan itu ya. Most of, katakanlah teman-teman ketemu dengan pasangan kita itu umur 20. Jadi selama 20 tahun ke belakang kan kita nggak pernah ketemu dia nih. Nah 20 tahun ke belakang ini yang membuat dia itu terbentuk menjadi sekarang. Nah kekurangan apapun itu nggak bisa 100% berubah menjadi apa yang kita inginkan gitu. Kadang kita harus memahami itu. Jadi prosesnya yang membentuk dia itu kan lama banget. Jadi harusnya memahami kekurangan-kekurangan yang terbentuk di fase sebelum ketemu dengan kita. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ada lagi, kalau teman-teman merasa bosen dengan pasangan, biasanya kan gitu ya, kadang adalah rasa jenuh, rasa bosen pasti gitu. Ya Pasti ya. Pasti ditemukan oleh semua pasangan yang bahkan yang menikah lama ya. Maksudnya kalau mungkin masih baru, masih menjalin asmara itu memang masih bucin-bucinnya. Iya, masih bucin-bucinnya. Masih belum ada bosannya. Tapi yang mungkin sudah berjalan 5 tahun ke atas, 5, 10, 15, pasti akan ada fase di mana ada kok bosannya. Tapi mungkin itu ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin udah menjalani pernikahan lebih dari 10 tahun atau 5 tahun ke atas, mungkin boleh ya DM ke kita, nanti kita akan invite ya di episode selanjutnya ya. Kita pengen tahu bagaimana point of view teman-teman yang sudah menikah lebih dari 5 tahun menghandle segala rasa bosan, rasa jenuh terhadap pasangan. Terus gimana sih melaluinya, boleh di DM ya di Instagram kita. Oke, lanjut. Jadi kalau kebosanan, kalau kamu gimana sayang cara menghadapi kebosanan? Mungkin karena sering ketemu, itu gimana? Ya, ada sih yang bilang bahwa sebenarnya kita tuh bukan bosan sama orangnya, teman-teman, tapi bosan sama situasinya, sama rutinitas keadaan. Mungkin rutinitas. Sebenarnya kalau kita menelaah itu memang kita nggak bosan sama orangnya gitu ya, karena gimana ya, sebenarnya orang itu ya bentuknya gitu-gitu aja ya kan. Pasangan kita ya kayak gitu-gitu aja, nggak bisa tiba-tiba dia modelnya bisa panjang lebar, maksudnya nggak bisa lah kalau dimodifikasi. Mungkin secara wajahnya ganteng kayak gitu, personelnya BTS mungkin ya. Itu kayaknya kan agak nggak susah mungkin ya, karena jadi, saya bentuknya kayak gini. ya jadi kan bukan menurut saya sih bukan karena bosan orangnya, tapi karena memang situasinya waktu itu ya berarti ya. Kayak kita gitu. Kalau kita nggak punya kegiatan yang maksudnya berdua saling sama-sama menyenangkan, mungkin ya rasa bosan itu wajar lah. Maksudnya ketika rasa bosan itu datang karena ya situasi tadi ya, kondisi waktu itu. Jadi kalau kita mengemasnya bukan setiap hari ya, tapi setiap momen di saat kita di bawah tadi ya, di rasa bosan itu bisa mungkin dikemas dengan kegiatan yang menyenangkan buat sepasang kekasih ini atau sepasang suami istri ini ya. Gitulah istilahnya ya, misalkan kayaknya bulan ini kita perlu healing atau kita mencari aktivitas baru sayang kayak gitu. Misalkan gitu. Kita belum pernah nyoba mancing di laut misal kayak gitu, boleh tuh. Kayaknya aktivitas-aktivitas yang belum pernah dicoba berdua, misalkan kayak hiking bareng atau kayak camping, glamping ya sekarang ya, yang lagi booming ya. Dan masih banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin ya nggak semuanya harus outdoor ya, tapi di rumah mungkin mau ini misalkan melukis bareng mungkin barangkali. Benar, mau bikin podcast kayak kita. Ya benar. Ya gitu ya teman-teman. Mungkin podcast kita menginspirasi teman-teman akhirnya membuat podcast. Juga kita malah seneng banget dengan ada teman-teman podcaster lain yang juga Pak Sutri juga. Iya, betul. Gitu sih teman-teman. Ya, jadi bagaimana cara kita menghandle rasa bosan itu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan. Karena kembali lagi bukan orangnya pasti. Kalau ada yang bilang aku bosan sama orangnya, fix itu cuma alasan aja. Alasan klasik. Berarti dia pengen mencari yang lain pasti. Ada hal-hal yang berarti nafsu yang menyelimutinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan, kalau teman-teman berpikir bahwa orangnya yang buat bosen, berarti ya saat itu juga teman-teman merasa bahwa
teman-teman mau mencari orang lain gitu, bukan dia gitu kan. Oke, next ada menghadapi rasa curiga. Kadang ujiannya juga sering curiga ya tadi ya, hubungan sama LDR ya, kadang kadang cemas gitu, pasangan kita lagi ngapain ya di sana, kok nggak ada kabar ya. Terus biasanya kemudian telepon nggak diangkat, kemudian video call juga nggak diangkat, ini kemana, WA nggak dibales dan lain sebagainya. Mungkin itu menimbulkan rasa curiga, dan itu juga menjadi ujian buat nggak hanya orang LDR. Kadang orang-orang yang tidak LDR pun juga kadang merasa curiga kadang-kadang. Iya, karena nggak terbuka pasangannya. Nggak terbuka, karena ada yang ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Itu juga menimbulkan rasa curiga gitu. Gimana kita mau trust kalau misalkan dia aja menutupi misalkan kayak isi handphone pasangan kita gitu kan. Ya kalau untuk suami istri mungkin sudah nggak ada batasan sih. Mungkin kalau memang yang belum nikah, yang masih pacaran, okay lah, buat teman-teman gitu ya, privasinya. nggak ada privasi ya, karena ya kembali lagi karena belum menikah sih. Kalau udah menikah kita ya permasalahan sih kalau masih belum nikah di fase itu ya oke lah ya. Terus untuk aku tetap jaga privasi tapi ini kita akan ngobrolin karena kita kan Lebih, sepasang suami istri, lebih ke ujian abadinya orang sepasang suami married. istri ya, orang yang udah Married. living together dengan ikatan married itu akan beda gitu. Kayak gitu sih. Kemudian sebisa mungkin sih kita kalau memang kita menaruh kepercayaan sama pasangan kita, ya sudah harus dikurangi lah rasa curiga-curiga itu, karena kan pasti nggak nyaman gitu kalau kita misalkan selalu mencurigai pasangan kita. Kenapa sih kamu pulang malam, itu siapa itu, kayak gitu. Maksudnya kamu ini ya gini. Nah itu sih itu bisa memancing hal-hal yang juga tidak baik. benar. Jadi begitupun si pasangan ya, ketika memang pasangan sudah menaruh kepercayaan sama kamu ya jangan disepelekan gitu. Jaga kepercayaan itu buat teman-teman bisa istilahnya memberikan sesuatu yang baik juga ke pasangan. Jadi saling trust dan memberikan benar-benar cinta itu tumbuh gitu menjadi sesuatu yang lebih lebih suci, lebih baik ke depannya itu buat hubungan teman-teman, apalagi suami istri ya, itu pasti. Ini sekali lagi menurut pandangan kita ya. Ya, pandangan kami berdua ya. Kita memang disclaimer gitu. bukan pasangan yang menikahnya sudah 25 tahun. Iya. Golden married. Iya, kayak gitu. Golden Cuman anniversary gitu. ini kita memberikan Insight bahwa kehidupan pernikahan itu seperti itu untuk teman-teman yang dalam waktu dekat memutuskan untuk menikah barangkali ya. Ada juga obrolan kita tentang menikah sekarang atau menikah sekarang atau nanti di season 1 ya, teman-teman bisa dengerin kayak gitu ya. Pokoknya dengerin semua podcast Dengerin kita itu lengkap sudah. Nggak akan rugi. Buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya, biar kita semangat. Dan nantikan setiap minggunya Setiap minggu di Jumat malam teman-teman. Nah, yang berikutnya ada hubungannya dengan curiga ya, adalah saat menghadapi orang ketiga. Nah ini kadang booming ya sekarang ini. Di berita-berita juga banyak ya, beberapa public figure yang kena. Kadang nggak public figure juga, dari netizen yang mencurahkan isi hati di TikTok. Ya benar, banyak berseliweran di FYP ya, di TikTok, tentang adanya orang ketiga. Mau itu pebinor atau pelakor mungkin. Ya apapun itu ya, memang gimana ya, kadang yang salah juga bukan orang ketiganya, tapi adalah pasangan kita. Mungkin ada yang salah juga, karena nggak akan mungkin orang itu orang ketiga ini datang ketika kita nggak membuka pintu tamu gitu itu kan. nggak akan masuk kalau si tuan rumah nggak akan buka pintunya kan. Benar, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau biar nggak masuk ya pasti tuan rumah digembok atau ditutup rapat-rapat, jangan sampai ada celah supaya dia masuk, seperti itu kan. Jadi menurut saya ketika ada kejadian seperti ini ya tidak hanya si orang ketiganya, tapi kadang mungkin pasangan kita yang berhubungan dengan orang ketiga ini yang menjadi kurang komitmen, kurang menjaga trust tadi ya, tidak bersyukur juga karena sudah mendapat pasangan mendapat pasangan yang udah itu. Iya. Baik buruknya ketika teman-teman memutuskan untuk menikah dan memilih pasangan itu ya, teman-teman harus itu tadi ya, menerima hal itu dan memakluminya hal itu. Karena sekali lagi ketika teman-teman ketemu dengan calon istri atau calon suami teman-teman, katakanlah di usia 25, jadi 25 tahun ke belakang itu ya teman-teman nggak bisa
under kontrol teman-teman. Jadi hal itu yang ngebentuk pasangan teman-teman menjadi sekarang. Jadi nggak bisa dalam tanda kutip ya memaksakan itu untuk menjadi seseorang yang sama dengan yang kita inginkan, tapi nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Iya, gitu jangan sih. menuntut hal yang sempurna. Iya, teman-teman. karena kesempurnaan semuanya itu kan Milik Tuhan ya, jadi bukan milik manusia. karena pasti ya saya ngomong gini maaf kalau memang kita belum melewati fase 10-15 Ya. tahun, mungkin ada teman-teman yang kamu sih nggak ngerasain saya 10 tahun ngempet dan segala macam gitu ya, ada memang kalau kita apa ya itu tadi sih kurang bersyukur terus selalu mencari kelemahan dan merasa kayak kok Iya. gini banget sih hidupku, Iya. pasanganku tuh kayak gini-gini, itu kan berarti Aku pengen nah ketika ada terbesit keinginan aku pengen mencari orang yang sesuai dengan apa yang kau inginkan dan menutupi kekurangan pasangan teman-teman, belum tentu teman-teman dapat dari orang lain, malah mungkin lebih buruk mungkin bisa bisa jadi. jadi seperti itu kayak gitu. Intinya sih kalau saya sih percaya gini, ketika sesuatu hubungan tuh dimulai dari hal yang tidak baik kan, ketika si orang ketiga misalnya sama pasangan kita jadi nih akhirnya, itu kan berarti kan mereka Contoh yang nggak baik membangun suatu hubungan dari hal yang tidak baik, pasti jadi kesedihan orang lain. pastinya nantinya ya bukannya mendoakan ya, pasti nantinya itu ada aja yang Ada aja ke dalam hidupnya juga nggak kurang baik-baik berkah saja, gitu sih, menurut saya. kurang baik-baik saja. Tapi memang saya tidak mau tidak mau menilai Menjustifikasi orang-orang itu ya, tapi silahkan biarkan. mungkin sekarang mungkin ada yang sedang seperti itu ya, Iya, Bu. mungkin sedang berhubungan dengan pasangan orang. Nah, saya sih wanti-wanti saja, lebih baik kita memulai sesuatu itu dengan yang baik saja. Yang baik-baik aja, dan insya Allah ya ketika teman-teman memilih sesuatu yang baik, diawali dengan baik, pasti nanti hasilnya meskipun ya pasti ada ujiannya juga sama Iya. aja, cuman tapi Namanya kan hidup ya. namanya hidup ya, jadi tapi kan seenggaknya teman-teman mendapatkan result yang baik juga atau hasil yang Nah. baik juga kayak gitu. Karena Tuhan tuh nggak tidur teman-teman. Tuhan Ya, tuh Tuhan itu maha Maha tahu, melihat. maha melihat, maha mendengar, sehingga bisa memberikan sesuatu yang nggak kita sangka kadang-kadang ya. Nah, Kayak sesuatu rezeki yang kita nggak sangka jalannya dari mana, gitu. Tiba-tiba loh kok dari situ ternyata, kayak gitu sih teman-teman. intinya gitu. Kita sih silahkan kalau memang misalkan yang sekarang sedang menjalin hubungan dengan pasangan orang, ya udah silakan Iya. jalani. Cuma menurut saya Lebih akan baik stop dan lebih baik memilih orang yang tidak dalam hubungan apapun. Jadi benar-benar jomblo, single dan single, sehingga memberikan effort yang baik, memberikan suasana yang baik juga. Iya. Kayaknya tentram aja kalau kalau belum dapat ya udah kita coba untuk perbaiki diri dulu dengan kita karena jodoh menyalurkan, katanya cerminan diri sendiri ya, jadi kayak gitu ya kita teman. bisa menyalurkan hal positif dulu, katakanlah hobi kita yaitu, terus misalkan Mungkin nambah ilmu. bisa jadi teman-teman ketemu jodohnya waktu menjalin hobi gitu ya. Ya, Bisa jadi kan, bisa itu jadi. ini solusi gitu. Solusi, Maksudnya ya. pasti ada lah hal yang baik. Ada hal yang baik daripada yang kita diterima. memaksakan diri untuk berhubungan dengan berarti pasangan orang. Pasangan orang gitu. Bahaya. Iya. Oke, dan selanjutnya adalah saat kesibukan menghiasi hubungan. Nah, ini banyak banget saya dengar di sekitar saya, Iya. beberapa rekan kerja itu ya tapi belum menikah itu saat si pasangan menuntut lebih gitu waktu kita, padahal kita sendiri juga sedang crowd gitu kerjaan sehingga dalam tanda kutip sebucin itu kah kenapa nggak work life balance sih, ketika pasangan kita harusnya ya juga tahu gitu bagaimana pekerjaan kita, memahami bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita. Toh juga nanti ketika kita nggak melakukan pekerjaan, pasti kan juga kita menyempatkan waktu untuk pasangan kita gitu loh. Jadi ya itu tadi saling memahami lah intinya ya, bagaimana kesibukan pasangan kita waktu kerja gitu. Itu terjadi di sekeliling saya akhir-akhir ini. Ya kayak ini sih, kalau misalkan kehidupan rumah tangga itu misal kayak yang perempuan itu bekerja dan laki-laki bekerja, itu kan biasanya dua-duanya bekerja ya, susah menemukan waktu yang pas. Iya. Kalaupun Iya, ada satu juga sisi. pasti malam banget kalau nggak lembur ya, capek. kalau nggak lembur Iya, dan kalau nggak capek, capek. ketiduran. Ya
itu sih biasanya ya, masa ketika sama-sama kesibukan. sibuk terus akhirnya yang satu juga merasa kok kamu tuh sibuk banget aku kayak kan, dan begitu pun yang satu aku tuh juga capek dan segala macam. Nah akhirnya timbullah konflik. Iya, Nah, karena ya itu tadi ya, karena komunikasi juga nggak kebentuk, akhirnya jadi berpikir bahwa nggak ada waktu buat kita, padahal pasangan kita juga sibuk juga, kita juga sibuk, jadi Terus nge-match. ini tuh kayak ini ya, kayak efek domino ya, ketika Ya, efek kita domino. itu tadi sibuk dengan urusan masing-masing, terus nggak ada komunikasi ya, nggak ada komunikasi yang sehat, terus timbullah curiga. Nah timbul curiga yang tadi itu akhirnya bikin pasangan nggak nyaman, lari ke orang ketiga lah. Nah, Efek domino ya. efek domino, jadi semuanya bisa terhubung-hubung ya. Jadi emang sih kayak apa ya, kayak sebuah mata rantai. Ketika teman-teman udah nggak baik di satu partnya, di link satunya, kemudian bergerak ke link yang lain, itu akan semakin mudah gitu. Jadi ketika komunikasi udah nggak baik, kemudian sama-sama saling sibuk, kemudian mencari orang ketiga, pertama Iya, bukan curiga, mencari orang ketiga sih, saling curiga dulu Terus karena kemudian kecurigaan itu terlalu kecurigaan terlalu dalam, jadi nggak trust sama pasangan, nggak kemudian nyaman. akhirnya ketemu iya, orang yang bisa mendengarkan kita, karena orang itu mungkin bisa memberikan ruang atau waktu ya, waktunya dia untuk iya, sama kok kita. nyaman ya Iya, sama kok orang nyaman. ini. Nah, itu bahaya teman-teman. Jadi sebisa mungkin, apalagi pernikahannya itu sangat amat dianjurkan komunikasi itu harus benar-benar terbangun. Even sehari itu harus minimal 2 jam lah. 2 jam itu ngobrolin banyak hal, apa yang udah kita lewati hari ini, bagaimana keadaan di rumah, atau bagaimana keadaan di Ya, nggak kantor. harus malam hari Istirahat. sih. Nggak harus malam hari, Iya, pokoknya ada sempetin aja buat ngobrol, benar-benar deep talk Iya, kalau bisa soalnya ya. mungkin kalau ada yang pekerjaannya shift malam kan nggak bisa. Oh iya ya, benar juga sih, benar juga, benar. Iya, benar. kan nggak bisa ngobrol di malam hari. Iya. Ya pokoknya ketika selonggarnya ada waktu lah ya. Mau itu Iya, sejam, sejam, 2 jam. beberapa Tapi, menit pun Ya sempetin, karena kualitas. meskipun itu cuma 1 jam atau setengah jam, tapi meskipun itu cuma menanyakan bahwa gimana kabar hari ini, gimana kerjaan dan lain sebagainya, itu aja udah cukup. Iya, apalagi wanita gitu. Jadi Nah. untuk para kaum Adam, Iya, karena wanita itu hanya butuh kayak didengerin mungkin sambil keluh kesahnya. dipeluk gitu. Iya. Hari ini kamu ada apa aja yang mau diceritakan? Ya. Kok kayaknya kamu capek. Nah, kayak Nah kayak gitu, itu aja udah seneng, udah bahagia bahwa sekecil apapun yang kita lakukan ke pasangan kita, iya. itu harus harus benar-benar tulus dari hati, benar-benar Nggak jangan perlu sering sih. Maka itu tadi loh, bukan kuantitas. bukan kuantitas benar, tapi kualitas Kualitasnya. dari komunikasi itu teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu sih, jadi beberapa hal yang biasanya menjadi ujian ketika seseorang itu menjalin hubungan, apalagi utamanya ini hubungan suami istri ya, maksudnya di dalam rumah tangga kayak gitu ya Iya. teman-teman. Jadi ujian cinta itu sebenarnya abadi memang abadi, jadi seperti di fase kata apapun. cepat kayak. Iya, cinta itu ceritanya tiada akhir ya teman-teman. Iya, pasti itu sudah ada di zaman dahulu. Iya, ya. di zaman nggak enak banget ya. Tapi masa ada teman-teman mendengar yang juga dengerin Kerasakti, mungkin barangkali bisa komen-komen ya. Nostalgia ya. Nostalgia kita berarti generasi tahun 90-an ini. Kayak gitu. Nah, dari ujian-ujian ini tersebut, kira-kira apa aja sih solusi yang bisa kita dapetin dari masalah-masalah tersebut sih? Ya, Mulai yang pertama tadi ya, kalau soal kesibukan ya, itu adalah kita mulai luangkan waktu, bukan kuantitasnya tapi kualitas dari komunikasi itu tersebut ya. Jadi teman-teman ngeluangin lah waktu, terus kemudian peluk istri teman-teman, untuk teman-teman yang cowok ya. Untuk teman-teman cewek mungkin bisa mulai menyediakan bahu. Sometimes laki-laki juga butuh bahu wanita juga untuk ya seenggaknya peluk. ya untuk dipeluk gitu. Seperti saya sekarang sedang meluk suami saya. Jadi kayak gitu, jadi memberikan kehangatan yang lebih gitu. Ini untuk yang suami istri ya, kalau yang Hangatnya lebih, jangan nyari selimut ya. iya, Biar hangat-hangat. Oke. jangan pakai selimut tetangga juga ya, bahaya itu. Bahaya itu. Jangan sampai. Ya jangan sampai. Kemudian yang kedua itu ketika Curiga. curiga, kita harus benar-benar mulai komitmen dengan, kalau kita udah
mau menjalin hubungan kita harus komitmen dan menjaga kepercayaan dari pasangan kita. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus menjaga kepercayaan itu dan membangun kepercayaan itu dimanapun dan kapanpun sih sebenarnya. Iya, terus ya terbuka supaya pasangan Iya, kita dan juga terbuka. nggak curiga, gitu. Iya, jadi benar-benar harus terbuka dengan kondisi yang kita alami gitu. Sehingga Apalagi kan pasangan kita kan ya nggak perlu curiga, dia sudah tahu oh iya, memang Karena, dia yang ngelakuin itu gitu kan. Lagi pula lebih enak kan kita lebih terbuka lebih dulu sama pasangan daripada nanti pasangan kita tuh tahu dari Tahu orang netizen, lain. tahu dari netizen malah bahaya ya. Iya, karena nggak enak sih. Iya, Karena nggak enak. kayak gini kan, kayak kalau aku nih dianggap apa sih kok kamu Iya, kayak- cerita, aku taunya dari orang lain. Kayak merasa dalam tanda kutip di nomor 2 kan, padahal kan ini pasangan kita gitu, harusnya kita spesialkan menjadi ratu atau raja gitu ya. Iya, Jadi teman-teman. kayak gitu. Jadi ya terbuka, akhirnya rasa curiga pun nggak akan ada pastinya. Terus kemudian ya untuk menghadapi rasa bosan, Ya, apa solusinya tadi? Ya itu tadi ya, mencari apa ya, situasi atau hal-hal apa ya, momen-momen goals. di mana teman-teman bisa membuat sesuatu itu menyenangkan gitu. Jadi Dia mulai dari apa ya, paling gampang bikin list goals kalian berdua. ya Misalkan teman-teman. tadi minggu ini kita enaknya ngapain nih, misalnya masak bareng, mau masak apa menunya dan segala atau olahraga bareng barangkali atau iya, nonton film bareng, beres-beres ya spending time bersama lah. iya, ini yang lingkup maksudnya serumah Yang ya. sudah rumah tangga ya. Kalau untuk yang masih pacaran, Ya itu tadi. ya itu tadi bisa ya. melakukan hobi yang sama kayak apa ya, nonton film bareng, terus kemudian baca buku bareng Nah, mungkin, seperti itu, ke perpustakaan ke perpustakaan kota, kota dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa apa atau ya? bikin usaha bareng. Nah, usaha bareng bisa jadi. Bisa nggak hanya bikin bosan tapi bikin cuan. Iya, bikin cuan juga. Cuan. Lumayan kan buat teman-teman ya kayak gitu ya. Dan itu juga bisa membuat itu tadi ya, bisa menambah pundi-pundi penghasilan. Iya, Kayak penghasilan. gitu. Nah, dan yang terakhir, bagaimana cara menghadapi kita menghadapi ya kekurangan atau menerima kekurangan dari pasangan kita kayak gimana? Saya. Tadi harus legowo, istilahnya kita tahu kekurangannya dia, ya kita terima. Mau dipaksa bagaimanapun, kalau memang nggak bisa ya udah. Ya, intinya gini sih, kalau saya pernah dengar quotes dari seseorang ya, bahwa menikah itu bukan hanya menerima kelebihan dari pasangan kita. Of course, kalau kelebihan pasti semua orang pasti suka ya. Tapi adalah Kalau lebih mentoleransi suka. dalam tanda kutip ya, mentoleransi dan menerima Siapa sih yang kekurangan nggak suka? masing-masing pasangan kita seumur hidup. Jadi teman-teman harus juga waktu sebulan pertama atau setahun pertama pasti juga akan tahu, oh ternyata pasangan kita punya kekurangan ini dan itu dan lain sebagainya gitu. Ya menjengkelkan tuh pasti ya. Iya, Wah, menjengkelkan karena ya, ya. bukan naluri apa ya, maksudnya sifat alam manusia lah. Ketika Iya. kita nggak suka dengan sesuatu sesuatu pasti kan gitu. alamnya Jengkel. jengkel. Kenapa sih kok gitu orangnya? Iya. Ya. Kok ternyata kayak gitu ya kan? Tapi teman-teman nggak pernah tahu kan bahwa puluhan tahun yang lalu ketika dia belum bertemu dengan teman-teman pasti kan juga ada hal yang membentuk dia seperti itu juga kayak gitu sih. Ada alasan lah. Jadi jangan pernah dipaksakan untuk dalam tanda kutip ya berubah 100% menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi coba toleransi atau maklumi lah kekurangan itu dan Ya, mungkin bisa diminimalisir gitu sesuai dengan apa yang harapan teman-teman ya, Hmm. dia omongin nggak apa-apa. ya diomongin. Bukan berarti Saya kan nggak suka dipaksakan. kayak gini, kamu kayak gini dan lain sebagainya. Gitu. Terus ya berdoa kepada Tuhan semoga dia Menjadi dia lebih baik. bisa menjadi lebih baik. Dan menjadi Lebih baik pasangan- versinya dia. Iya, versi dia. Kalau momen terbaik versi kita ada juga ya di podcast kita juga. Memang podcast kita ini banyak banget ada koneksi-koneksi satu dan lain sebagainya ya teman-teman kayak gitu. Oke, gitu aja ya ujian abadi sama dan cinta. tadi ujian Apa? orang ketiga. Oh ya, orang ketiga, sampai lupa tadi orang ketiga. Orang ketiga sampai bikin lupa. Emang harus dilupain orang ketiga karena kita sudah punya pasangan kita kayak gitu ya teman-teman. Iya, intinya jangan kasih Jangan celah. jangan apa ya? Jangan membuka pintu buat orang ketiga dan jangan merasa bahwa orang ketiga itu pasti lebih baik dari pasangan kita, belum tentu. Ya, intinya jangan kasih 80% celah. orang ketika menilai orang lain rumput tetangga itu lebih bagus, 80% pasti akan kecilek atau tertipu dengan hal itu. Pasti kayak gitu.
pokoknya jangan kasih celah. Dan kasih celah. Ya apa ya, semua itu ada batasannya. Ketika kayak misalkan teman kerja ya ngobrol Tentang pekerjaan ya, pastinya, jangan lebih dari itu ya. sekiranya itu masih lingkupnya pekerjaan Ya it's okay gitu. lebih dari itu. Misalkan curhat, kalau curhat masalah kerja oke, itu kan Kalau curhat pribadi misalnya masalah pasangan, dapur masing-masing rumah pasangan, tangga, itu langsung istilahnya langsung di-cut gitu, dalam arti iya. apa ya, cari alasan lain, bukan langsung menyinggung aku nggak suka tapi ya bisa dikasih ucapan baik yang juga tidak kayak menyinggung gitu ya, dia, teman-teman. yang intinya supaya dia tahu bahwa oh berarti dia nggak suka kalau kita ngobrolin pasangan, kayak gitu. Supaya tahu juga bahwa dia ini orang lain, orang luar yang harusnya kalau misalkan dia cerita hal yang seperti itu mungkin juga ke orang yang seharusnya ya, misalnya kalau dia pun juga punya pasangan ya ke pasangannya. Iya, Kayak jadi gitu. jangan sampai masalah yang kita alami juga sebenarnya dalam tanda kutip bocor ke orang lain ya. Nah. Karena even orang tua kita itu sebisa mungkin jangan sampai tahu urusan rumah tangga kita, karena ketika kita memutuskan untuk menikah, berumah tangga, itu adalah 100% sudah jadi masalah kita, dan sebisa mungkin dua orang ini harus menyelesaikan masalah tersebut gitu ya teman-teman. Iya. Oke, gitu aja sih. Lapar. Udah cukup banyak ya. Udah lapar juga. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, untuk malam hari ini ujian cinta itu banyak. Dan jangan lupa, setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang lain di dalam orang lain di luar masalah kita itu akan bisa menyelesaikan masalah kita, tapi adalah kita sendiri dan pasangan kita yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, kayak Jangan gitu. biarkan orang lain terlalu larut Terlalu dalam masuk dalam urusan pasangan kita dan kita gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Oke, gitu aja untuk Kalau malam ada hari. solusi-solusi yang lebih baik Oh juga iya, boleh nggak boleh apa-apa. komen-komen di podcast kita ini dan juga di Noise ya, ramein ya buat teman-teman. Kita Karena bakal kita- akan nge-live nanti di Noise, barangkali teman-teman bisa Suatu saat ya, nanti episode keberapa nanti kita akan nge-live chill bareng teman-teman, bisa ikut komen-komen kita dalam tema-tema tertentu, mungkin bisa langsung nimpalin kita ya, tanya jawab atau dan sebagainya. Mau sumbangsi ide juga boleh, ya benar-benar. atau mau request topik silakan komen-komen di Instagram kita juga, jangan lupa follow juga. Oke, gitu aja sih untuk malam hari ini. Udah terlalu panjang juga, 30 menit lebih ya. Sudah lapar, sudah ngantuk. Udah lapar juga, udah ngantuk ini istri saya. Jadi kayak gitu untuk malam hari ini. Thank you udah dengerin. Makasih. Jangan bosen dengan kita. Iya, jangan dong. Iya, bosen ada situasi teman-teman aja. Nanti Iya. jadi inspirasi kita, ide-idenya itu dituangin ke kita, bisa di DM juga. Ya, jangan bosan sama kita orangnya nggak ini kok, nggak Nah. apa ya, nggak bikin bosan sebenarnya. Nggak bikin boring kok, tenang aja teman-teman. Oke, kayak gitu aja untuk malam hari ini. Thank you udah dengerin, thank you udah Makasih. subscribe, thank you buat teman-teman yang setia dengan podcast Ajuma. Selamat malam, selamat istirahat, dan see you on the next week. Bye-bye. Bye. Mwah.